Sobat Ternak, jumpa lagi kita dengan saya Kris Setuadi dari Sedana Farm. Saat ini ada berita gembira dari hasil IB yang tanggal 14 November 2024. Sudah 2 ekor induk yang beranak, yaitu di tanggal 18 Agustus dan tanggal 26 Agustus. Tuh, jadi IB yang tahun lalu itu sudah ada hasilnya. Masih ada 2 lagi yang menunggu di bulan September ini juga. Nanti kita juga review lagi juga. Yang pertama tanggal 18 tadi lahir, itu kita kasih nama Agustus. Si Agus itu dengan usia kebuntingan 277 hari dan berat lahir sekitar 21 kilo. Itu lahir normal tanpa ada kendala. Jadi dari pagi itu sudah ada, kita lihat lendir keluar lebih banyak. Memang dalam 1 minggu sebelumnya sudah terlihat, tapi masih sedikit-sedikit. Nah, ketika 17 itu sudah agak mulai banyak. Nah, tanggal 18 pagi itu sudah mulai lebih banyak lendirnya keluar. Nah, terus sore itu sudah mulai gelisah dia, si induk mencari tempat yang nyaman. Terus kita berusaha untuk pisahkan supaya dia nyaman untuk beranak. Sekitar jam 21 si Agus lahir dengan normal, lancar, tanpa ada kendala. Si induk juga mau inisiasi dengan si anak, si Agus itu. Nah, saya udah jilat-jilatin juga, dan sekitaran 3 jam kemudian si Agus sudah bisa jalan. Tapi emang ada si kendala karena ambingnya tuh terlalu besar dan putingnya itu sampai jadi kecil, cuma segini, jadi agak kesulitan. Terus kita berusaha untuk memerah supaya mengurangi volume susu kolostrum. Nah, terus kita minumkan kolostrumnya ke si Agus. Nah, terus waktu itu sempat kita bantu juga dengan penambahan susu, terus susu sapi. Kan kebetulan kita di Wonosalam ada teman yang memelihara sapi perah, dan kita beli dari sana, kita berikan ke si Agus. Waktu itu si Agus sampai 3 hari kita bantu sambil kita perah juga dari si induk, sehingga setelah 3 hari dia mau untuk nyusu langsung ke induknya, sehingga kita pastikan dia aman. Nah, terus untuk yang kedua, si Jalu namanya, yang lahir tanggal 26. Jadi umur kebuntingannya 285 hari. Itu si Jalu ada sedikit cerita. Jadi si Jalu itu ketika pagi, induknya si Jalu itu pagi itu mulai ada kontraksi dan lendir sudah keluar juga. Nah, sekitaran jam 11 siang kaki sudah keluar, tapi setelah kita amati ternyata si kaki itu bukan kaki depan tapi kaki belakang, sehingga dia kalau kita sebutnya distokia, tapi distokia kaki belakang dulu yang keluar. Kita coba usahakan sama dokter Diki, dicoba untuk diputar, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya kita putuskan dirangsang dulu, kita tunggu sekitar 1 jam. Jadi sekitar jam 2 itu kita putuskan bersama dokter Malik, kita tarik. Dokter Malik sama dokter Diki melakukan penempatan posisi supaya posisi menariknya enak. Itu jadi kita waktu itu sekitar 5 orang untuk menarik, karena ternyata wow, besar banget. Setelah kita timbang 39, hampir 40 kilo seberatnya. Tapi ada cerita juga. Jadi ternyata si induknya si Jalu ini sifat keibuannya kurang, sehingga sampai saat ini sudah umur hampir 8 harian. Si Jalu udah aktif, tapi kita bantu dengan susu dan sapi. Untuk hari pertama kolostrum masuk, terus malam itu kolostrum 2 literan masuk, terus habis itu hari berikutnya si Jalu mengkonsumsi sekitar 4 liter 1 hari. Nah, masuk hari keempat itu si Jalu sudah mengkonsumsi sekitar 6 liter susu 1 hari. Jadi kita bagi waktunya penyusuan pagi, siang, dan sore malam. Sekarang si Jalu sudah aktif, sehat, jadi tidak ada kendala. Cuman ya si induknya masih belum mau untuk menyusui si anaknya si Jalu ini. Yaitu salah satu bagaimana kita treatment, bagaimana dalam kondisi yang sudah kita nantikan ternyata si induk itu tidak mau menyusui. Apa yang harus kita lakukan? Ya segera harus kita berikan susu tambahan.
itu. Nanti si induk si Jalu ini tidak mau menyusui sama sekali, ya kita nanti dengan susu sapi, terus nanti mulai 10 hari sampai selanjutnya kita tambahkan susu formula di air susu sapi tersebut secara bertahap sampai nanti dia lepas dari susu. Ini pun juga kita sudah mengenalkan juga crib feeding untuk inisiasi makanan padat. Ya paling tidak dari komposisi crib feeding tersebut hampir menyerupai si susu, tapi tetap susu sapi yang kita berikan tetap selalu full. Jadi crib feeding itu hanya sebagai inisiasi saja, kita tidak target berapa, yang penting dia sudah mulai makan. Untuk saat ini si Jalu dan si Agus sudah aktif semua, tidak ada kendala di pertumbuhannya, kesehatannya. Nanti satu bulan berikutnya kita lakukan review penimbangan. Dan nanti ini masih ada lagi sekitar 2 ekor di bulan September ini. Terus nanti ada di bulan November Desember itu masih ada 4 ekor lagi yang menunggu kelahirannya. Kalau secara physically yang masih menunggu ini sudah mulai kelihatan dari bentuk perut, terus dari urat susu, karena sudah pernah beranak dan ambing sudah agak sedikit turun, dan juga ada beberapa yang sudah lendir tapi masih jarang-jarang. Ya mudah-mudahan nanti lancar semua, tidak ada kendala sehingga aman. Karena posisinya sekarang induk-induk ini posisi karena kita liarkan, jadi dalam satu kandang kita kolonikan, kita liarkan. Itu jadi mudah-mudahan semuanya nanti lancar semuanya. Oke, kita ikuti selanjutnya di episode-episode tentang breeding sapi. Semoga sapi-sapi kita bisa berkembang biak dengan baik, menyusul ketertinggalan kita di breeding, karena memang saat ini breeding sapi populasi sedang turun, sehingga kita berusaha dari tak sengaja breeding menjadi kita bisa breeding, paling tidak ada hasilnya, dan kita berusaha untuk memberikan edukasi bagaimana sih breeding, terus menjaga si induk yang sedang beranak menyusui sehingga si induk ini tetap dengan kondisi tubuh yang bagus, tidak sampai kurus, sehingga nanti reproduksi selanjutnya bisa lebih cepat lagi dalam perkembangannya, tidak sampai molor lama, karena kalau kondisi si induk itu kurus, akibatnya reproduksi akan mengalami hambatan. Sukses selalu peternak Indonesia, go breeding!